Dia kerja di sini juga. Siapa? Desis Kaeden. Ganda. Kaeden mengernyitkan keningnya. Dia kenapa? Gak jelas banget. Lagi liatin Ganda apa liatin penampakan? Shh. Rafli menegur Kaeden lagi untuk kesekian kalinya. Revalina memutar tubuhnya membelakangi Ganda yang kini berjalan semakin dekat ke arah tempat duduknya. Revalina berusaha menutupi wajahnya dengan kedua tangan, berharap lelaki itu tidak bisa mengenalinya. Dek, tenggorokan Revalina terasa seperti tercekat ketika Ganda sudah berdiri tepat di sampingnya. Lalu cowok itu berucap, "Kaeden, lo dipanggil Dr. Alex di ruangannya." Kaeden tak menggubris perkataan Ganda. Matanya hanya terfokus pada Revalina yang sekarang masih menutupi wajah dengan kedua tangan. Tangisannya semakin menjadi, namun tak mengeluarkan suara sekecil pun. Merasa tak mendapat jawaban, Ganda ikut mengarahkan pandangannya seperti arah pandangan Kaeden. Dia menatap Revalina dengan saksama, lalu seperkian detik kemudian, ia tersentak setelah mengenali siapa perempuan yang sedang menutup wajah ini. "Revalina, aku gak mau lihat dia," Revalina berucap dengan begitu pelan, tapi Kaeden masih bisa mendengarnya. "Aku benci dia." "Revalina." Ganda menggerakkan tangannya perlahan, hendak menyentuh pundak Revalina. Namun, aksinya gagal ketika sebuah tangan kekar menepis tangannya dengan cepat dan kasar. "Jangan sentuh tunangan gue." Kaeden menghardik, membuat Rafli langsung membuka mulutnya selebar 5 jari dengan kedua mata yang dibuka lebar-lebar. "Tunangan?" Ganda bertanya tak yakin. "Iya," jawab Kaeden. Terdengar pasti. Ia kemudian beranjak bangkit dari tempat duduknya, lalu selanjutnya, kejadian tak terduga pun terjadi. Manusia yang terkenal kejam dan galak itu tiba-tiba meraih tangan Revalina dan menggenggamnya erat. Tanpa basa-basi, Kaeden segera menarik gadis itu untuk berjalan keluar dari kantin, membuat Revalina kaget setengah mati. Dokter." Revalina mengusap pipinya yang banjir dengan air mata sambil menatap Kaeden tak percaya. "Dokter ngapain?" "Kita keluar dari sini," kata Kaeden. Terdengar sangat lembut, berbeda dari Kaeden beberapa menit lalu. Tangisan Revalina berubah menjadi senyuman cerah tak tertahankan. Jantungnya berdegup kencang karena gugup sekaligus senang. Ditambah genggaman hangat ini, semuanya membuat Revalina terasa seperti melayang di udara bersama hati yang seolah bergemuruh dan bergejolak. Seakan ada banyak bunga-bunga cantik yang bermekaran di hatinya dan dikelilingi oleh kupu-kupu yang berterbangan dengan lincah. Seperti itulah keadaan hati Revalina jika harus dideskripsikan. Dan semua penghuni kantin yang melihat kejadian itu hanya bisa duduk diam di tempat duduk dengan wajah melongo karena tak percaya perihal genggaman tangan mereka. Termasuk para gerombolan dokter yang baru saja ingin masuk ke dalam kantin untuk sarapan. Mereka berubah seperti patung es sambil terus memperhatikan tangan Kaeden dan Revalina yang saling bergenggaman. Ada juga yang sampai tersedak es teh manis ketika menyaksikannya, sangat tak menyangka dengan kejadian sakral ini. "Kalian ada hubungan apa sama dia?" gumam Chelsea yang kini berdiri di tengah-tengah gerombolan para dokter tersebut. "Udah sih, gak usah nangis mulu." Bentakan sakral menyakitkan telinga itu malah membuat tangisan Revalina semakin menjadi. "Dokter kenapa sih kejam banget? Gak bisa apa ngertiin perasaan cewek? Saya tuh lagi sedih. Harusnya dokter kasih semangat, bukannya ngomel," kata Revalina. Diselangi dengan isakan pelan dan nafas yang tersendat. Kaeden tak membalas. Ia hanya menghembus nafas panjang, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ia menatap ke arah jalanan yang tampak begitu ramai jika dilihat dari atas rooftop rumah sakit begini. Membuat Kaeden ingin cepat-cepat pulang dan kembali berkendara dengan motor ninja kesayangannya.
Kamu kenapa nangis-nangis gak jelas kayak tadi? Emangnya kenapa sama Ganda? Dia pernah apain kamu sampai kamu ketakutan kayak tadi? Kaedan bertanya tanpa melirik Revalina sedikit pun. Revalina tambah manyun dan tangisannya pun terdengar semakin keras. Sampai kedua bahunya bergetar kuat dibarengi dengan nafas yang terdengar tak beraturan. Cewek itu menangis puas sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kamu kenapa? Kaedan menaikkan satu alisnya. Kenapa malah makin kencang nangisnya? Sedih tahu, ucap Revalina. Lalu seenaknya saja menjatuhkan diri ke dalam pelukan Kaedan. Heh, apa yang kamu lakukan? Kaedan menyentuh kedua pundak Revalina, hendak menjauhkan cewek itu dari tubuhnya. Tetapi, pelukan Revalina justru semakin erat dan parahnya lagi. Sekarang dia membenamkan wajahnya begitu saja di dada bidang Kaedan sambil terus menangis kencang. Lancang sekali. Kaedan membatin. Lepas enggak? Revalina menggeleng. Gak mau. Cewek itu kalau nangis butuh banget pelukan. Jadi saya minjem dokter dulu buat dipeluk, kata Revalina dengan entengnya, seolah tak ada rasa bersalah dalam dirinya. Jangan manja, nangis aja harus peluk. Kalau nangis, ya udah cari hal yang bikin seneng. Jangan jadiin orang lain sebagai korban, ujar Kaedan mendadak ngomel. Revalina menjauhkan dirinya perlahan dari tubuh Kaedan lalu menghapus air matanya perlahan. Udah peluknya, sebentar doang kok marah-marah. Lagian, ngapain kamu peluk-peluk orang sembarangan? Memangnya menurut kamu saya gak risih? Ekspresi Revalina berubah cepat. Yang tadinya cemberut seperti tak ada kehidupan, kini tersenyum lebar begitu riang. Enggak deh kayaknya. Dokter suka kan dipeluk? Kalau gak suka kenapa saya gak didorong aja sampai jatuh kayak kemarin? Dih, sok tahu, cibir Kaedan. Saya cuman gak mau kuping saya makin panas dengar tangisan kamu makin kenceng kalau saya dorong. Alah, alasan, tuduh Revalina sambil cekikikan kecil. Daripada kamu jadiin saya korban lagi, lebih baik kamu ikut saya, suruh Kaedan sambil berjalan duluan hendak memasuki lift. Mau kemana? Revalina mengernyit bingung. Lakuin hal yang bikin kamu lupa sama kesedihan kamu. Wah, dokter Kaedan bisa romantis juga ya ternyata. Mau kasih saya surprise ya? Kaedan yang mulai panas itu kembali memutar tubuhnya ke arah Revalina, seraya memberi tatapan super sinis. Jangan kegeeran. Jadi cewek udah banyak minusnya, gak usah terlalu percaya diri. Mendengar kalimat kejam yang keluar dari mulut Kaedan, Revalina langsung menggembungkan kedua pipinya, tanda marah. Gak jadi ikut ah, dokter galak, saya gak suka dimarah-marahin. Kaedan berdecak, banyak protes. Ia berjalan lagi ke arah Revalina lalu menarik gadis itu untuk memasuki lift. Gak mau, dokter Kaedan, Revalina memekik. Diem, bentak Kaedan ketika mereka sudah sampai di dalam lift. Dan Revalina pun bungkam, tak berani melawan lagi kalau Kaedan sudah membentaknya begitu. Sebenarnya Revalina tidak mau kalah berdebat dengan Kaedan, tetapi dia takut dirinya akan benar-benar dilempar dari rooftop rumah sakit seperti perkataan Kaedan kemarin. Apalagi posisi mereka sekarang tidak begitu jauh dari rooftop. Ih, seram. Revalina bergidik ngeri sendiri ketika memikirkan tentang hal kejam itu. Revalina melirik sebentar ke hal indikator. Lift masih berada di lantai 45. Itu artinya masih lama pula untuk Revalina terikat dalam suasana mengerikan yang telah diciptakan oleh dokter iblis di sampingnya ini. Dok, panggil Revalina takut-takut. Kaedan menoleh sedikit ke arah Revalina lalu memberikan tatapan sinis andalannya. Apa? Makasih ya. Revalina mengulum senyuman. Kasih apaan? Yang tadi, kata Revalina sambil tersipu malu. Yang mana? Kaedan mengernyitkan keningnya bingung. Yang tadi itu loh. Kalau ngomong yang jelas bikin pusing aja. Tutur Kaedan begitu kasar dan galak. Maksudnya yang di kantin tadi, Revalina tercemberut lagi. Iya udah, gak jadi makasih. Galak banget sih sama tunangan sendiri.
Mendengar itu, Kaiden lantas menatap Revalina lagi dengan tatapan mata yang menunjukkan kemarahan tingkat maksimal. Apa kamu bilang? Tunangan? Revalina tersenyum lebar begitu riang lalu mengangguk. Iya, sejak kapan kamu jadi tunangan saya? Sejak dari kantin. Kaiden berjalan mendekati Revalina sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Kenapa kamu bisa pede banget kayak gitu? Ih, siapa yang pede? Kan dokter sendiri yang mengakui saya sebagai tunangan dokter. Ujar Revalina, tak mau disalahkan. Itu kan cuma peralihan sementara. Saya nggak akan mau jadi tunangan cewek ribet kayak kamu. Bodoh ah, dim. Revalina frustasi. Saat Kaiden ingin berbicara lagi, Revalina segera menempelkan jari telunjuknya di bibir Kaiden sambil memberikan cengiran khas seperti biasanya. Shh, gak boleh galak-galak sama tunangannya. Lalu tanpa perasaan bersalah, Revalina melenggang seanggun keluar dari lift tersebut. Setelah lift sudah sampai di lantai dasar gedung rumah sakit. Ia meninggalkan Kaiden yang kini masih berdiri dalam lift dengan perasaan jengkel dan benar-benar ingin melempar perempuan semenyebalkan Revalina dari rooftop. Revalina menyeka keringatnya berkali-kali. Kakinya terus berlari mengikuti Kaiden yang ada di depannya. Pipinya memerah akibat kepanasan, matanya menyipit, nafasnya terdengar memburuh. Di dalam hati, Revalina berteriak kencang karena perbuatan kejam Kaiden yang menyuruhnya untuk berlari mengelilingi taman belakang rumah sakit yang katanya bisa menghilangkan sedih. Jadi ini yang dokter maksud tadi, ngilangin sedih dari mananya? Tanya Revalina sambil terus berlari mengikuti Kaiden. Gak usah banyak tanya, tinggal lari aja, apa susahnya sih? Dok, udahan yuk, capek. Ujar Revalina, suaranya terdengar lemas. Baru 50 putaran aja udah capek. Kamu gak tahu apa manfaat lari? Lari itu bisa menggantikan suasana hati kamu yang awalnya sedih nanti bisa lupa sendiri. Ujar Kaiden sarkas. Kakinya masih terus berlari mengelilingi taman rumah sakit. Istirahat bentar aja. Dokter gak capek apa? Enggak, saya gak selemah kamu. Revalina menghentakkan langkahnya seraya menatap Kaiden sebal. Cowok yang satu ini memang selalu menyebalkan hampir setiap detiknya. Revalina rasa ingin sekali menendangnya hingga terpental ke atap rumah sakit. Tapi sayangnya dia tidak sekuat itu. Revalina menyeka keringatnya lagi. Dok, temenin saya ke kantin bentar dong. Haus, bujuk Revalina. Enggak, ke kantin sendiri. Jangan manja jadi cewek. Kamu itu wanita dewasa, bukan anak kecil lagi. Paham? Halo novelers, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimurahkan rezeki, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah para novelers. Jangan lupa ya untuk dukung selalu nih channelnya Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen. Ditunggu loh subscribe.